Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekali pada siang hari ini saya Andre dari 11.2 diberi kesempatan oleh pihak Rois untuk mengisi kultum di siang hari ini. Dan sebelum itu yang terhormat untuk Bapak Kepala Depok, Bapak Basuki Cahayapurnama, SPD FBG, yang saya hormati pula guru dan staf SMA 1 Depok, dan yang saya banggakan pula untuk teman-teman sekalian. Sebelum itu saya ingatkan kembali bahwa kita perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebagai media dan faktor perdorong untuk masuk surga, karena Rasulullah bersabda bahwa faktor perdorong surga adalah bertakwa dan berakhlak mulia. Lalu setelah kita bertakwa, pastikan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena 3 hal. Hal yang pertama adalah bersyukur karena kita terlahir sebagai manusia yang diberi akal, pikiran, makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah. Lalu bersyukur karena kita terlahir dan mengenal ajaran kebenaran, yaitu ajaran Islam. Lalu alasan yang ketiga atau yang terakhir adalah bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk hidup, yaitu karena kita dapat menanam kebajikan untuk karma baik di masa yang akan datang. Dan itu kesempatan hidup anugerah terindah dari Allah. Jemaah zuhur sekalian, sesuai waktu kita ini bulan Ramadan, bulan dengan penuh keberkahan, kita pastinya diwajibkan untuk berpuasa kepada Allah. Menurut Al-Baqarah ayat 123, puasa ini adalah media pembelajaran, dan kita harus melihat puasa ini sebagai sisi positif untuk media pembelajaran kita dalam mendewasakan pribadi. Kita tidak boleh melihat puasa di sisi negatif atau kita melihat puasa di sisi untuk menyiksa diri, tapi kita harus pastikan bahwa puasa ini untuk mendewasakan diri dan merohanikan seperti itu. Lalu di bulan puasa ini dalam pelaksanaannya pasti kita mengalami atau mencoba untuk melewati tantangan yang besar atau cobaan yang sangat berat dari Allah. Dan ini adalah inti dari kultum di siang ini. 3 hal yang menjadi tantangan dalam bulan puasa Ramadan ini. Hal pertama, mulut. Mulut ini pastinya bukan hanya tentang apa yang masuk, maksudnya makanan yang masuk dari mulut, tetapi apa yang keluar, fitnah, ghibah, kata-kata yang mencela yang dapat mencerai berai suatu kesatuan sosial. Lalu hal kedua, perut. Perut ini merupakan simbol dari kerakusan atau ketamakan material yang tidak halal. Perut yang tidak terkendali dapat mematikan hati nurani. Dan hal yang terakhir, yang paling krusial, yang paling vital, yaitu kemaluan, simbol dari nafsu syahwat, yang mana jika tidak dibentengi akan merusak tatanan moral atau kehormatan manusia. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia Al-Ahzab surah ke-33 ayat 35 tentang menjaga kemaluan dan lisan. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya atau kemaluan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah di dalam hidupnya, Allah telah menyediakan dia ampunan dan pahala yang besar. Jemaah, kita dapat menyimpulkan dari surah ini bahwasanya kita dengan menjaga kemaluan dan lisan, 2 hal tersebut, maka kita akan diberikan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Dan kebetulan sekali bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan taubat yang dibuka secara besar-besaran. Lalu saya akan membacakan hadis 2 lubang penyebab masuk neraka dari Rasulullah. Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Beliau ditanya lagi tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Dari hadis ini 2 hal tersebut sangat vital untuk dibicara, karena dengan 2 hal itu kita mungkin akan menanam faktor pendorong kita untuk ke neraka.
Karena itu kita perlu menjaga dua hal tersebut, yaitu mulut dan kemaluan. Lalu secara psikologis seorang anak kecil hanya peduli pada pemenuhan kebutuhan fisik yang merupakan tiga hal tersebut tadi, dan tiga hal itu adalah mulut, perut, kemaluan. Jika kita yang sudah dewasa secara usia namun orientasi hidupnya masih kekanak-kanakan, maka kita sedang mengalami fiksasi atau hambatan kepribadian. Orang yang gagal naik kelas dari urusan mulut, perut, dan kemaluan akan kehilangan empati, keadilan, kejujuran, dan lain-lainnya. Lalu semakin tinggi ketakwaan kita, semakin tinggi juga kita dalam menjalankan ibadah, dan semakin dewasa juga spiritualitas seseorang, maka orientasinya akan menjadi dari yang konkret atau yang dari yang materi ke abstrak atau nilai-nilai ketuhanan, yang dari penguasaan syahwat menjadi pengabdian dan nilai-nilai ketuhanan. Jemaat seluruh, marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah puasa kita hari ini telah mendewasakan kita, atau kita masih terjebak dalam lingkaran kekanak-kanakan, yang mana kanak-kanak sangat menginginkan untuk pemenuhan kebutuhan mulut kemaluan. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang mampu menjadikan puasa sebagai benteng sejati bagi mulut, perut, dan kemaluan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mengenai kultum ini, mari kita berdoa sebagai penutup dari kultum di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pendengaranku, penglihatanku, lidahku, hatiku, dan kemaluanku. Semoga yang terbaik datang dari kita semua. Dan semoga dari kultum ini kita dapat meresapi inti dari kultum ini, dan kita dapat pula menjaga dari tiga hal tersebut, yang mana tiga hal itu sangat vital untuk kita jadikan pencerahan hidup. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi speednya aja itu bagus.